Akhirnya sampai ke Nusantara. Itu masjid yang didirikan oleh Sultan, disupport oleh wali-wali Allah, disebut dengan Wali Songo, dengan terkenal dengan Masjid Demak 1479. Sedangkan yang bawah itu Masjid Jami Air Tiris yang tak opaku 1901, jaraknya 500 tahun. Ongku Mudo Songkal yang membangun Masjid Air Tiris itu, padahal 120 tahun yang lalu belum ada Google untuk dia cek bagaimana bentuk gambarnya. Dari mana dia bisa buat mirip macam itu? Karena ada cerita Pak Ustaz, kan ada gambar. Begitulah hebatnya mereka dulu, bisa bangunan itu mirip, terlepas dari pulaunya, dari sukunya. Yang satu Melayu Kampar, yang satu dari Jawa, diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tidak pakai kubah? Kenapa Masjid Demak tak ada kubah? Kenapa Masjid Ongku Mudo Songkal, Masjid Jami Air Tiris tak ada kubah? Karena Masjid Nabawi tidak pakai kubah. Masjid Nabawi dibangun Nabi rata di atasnya, pakai daun kurma yang dianyam, batang kurma, pelepah kurma, tutup daun kurma. Kubah ini tak ada zaman Nabi. Jadi kalau definisi, kalau tak ada zaman Nabi bid'ah, maka kubah bid'ah. Masjid yang Ahlus Sunnah itu. Kapan munculnya kubah? Kubah muncul ketika Islam sampai ke Bizantium. Ada kaisar namanya Kaisar Bizantium di Roma. Mereka membuat tiang yang melengkung, disusun batu-batu melengkung, cantik batu melengkung. Karena kalau batu itu melengkung ke atas turun ke bawah, tak ada tiang di tengah. Kalau tak ada tiang di tengah, bagus. Umat Islam menengok ini bagus, tak ada tiang di tengah, sok tak putus. Itulah awal cikal bakal mimbar, cikal bakal kubah, cikal bakal mihrab, cikal bakal mimbar. Nabi tidak pakai mimbar. Nabi menyampaikan tausiah bersandar ke batang kurma. Datang sahabat, ya Rasulullah, aku punya tukang kayu di rumah. Boleh kubuatkan mimbar? Boleh. Mimbar tak dibuat Nabi, sahabat membuatkan. Begitu juga dengan mihrab. Mihrab tak ada zaman Nabi. Itu dibuat oleh arsitek yang datang pada masa Abdul Malik bin Marwan. Begitu juga dengan kubah, datang belakangan. Apa maknanya? Islam tidak melarang peradaban luar masuk, Mas. Ini Abdul Somad selalu ngejek kopar kafir. Itu kok pakai mikrofon, itu kok pakai laptop. Ini sudahlah tak punya duit, bodoh pula. Kalau tak punya duit mendengar ceramah saya full, jangan bodoh. Pikirlah baik-baik. Yang tak boleh itu mengikut akidah. Kalau memakai barang, boleh. Ini semua barang yang ada di masjid ini bukan orang Islam yang membuat. Jam, lampu, listrik, laptop, mikrofon, ini bukan punya orang Islam. Ini orang Barat. Maka ditulis di situ on off. Kalau orang Islam yang punya pasti al-haya wal maut. Ini alat. Ini alat. Saya pakai motor. Di motor di-upload di Instagram, di komen di bawah. Abdul Somad pakai produk orang kafir. Ya apa salahnya? Karena ini adalah alat. Kubah, mihrab, mimbar, itu adalah alat. Begitu juga dengan yang lain-lain, listrik, eskalator, itu semua. Baik, kita lanjutkan. Sultan-sultan Melayu berlomba ingin meninggalkan warisan. 1803, Sultan dari Kerajaan Riau Lingga memberikan hadiah untuk istrinya. Dibangunkanlah masjid yang kecil, cantik, unik, eksotis, Masjid Pulau Penyengat. Lalu kemudian 100 tahun sesudah itu, 1906, datanglah Sultan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara, membangun istana besar, Istana Maimun. 1
semennya hanya 300.000 sak, tapi untuk masjid ini 1 juta sak, supaya dia nanti di hadapan Allah kalau ditanya, hei Sultan, berapa kau bangun untuk rumahmu istana? Cuma 300.000 sak ya Allah, tapi untuk rumahmu 1 juta sak kubangunkan. Masjid cantik, kebanggaan. Tak Melayu hilang di Medan. Karena itu tanah itu punya orang Melayu. Akhirnya mereka tegak masjid berdiri, berlomba-lomba. Banyak kita tahu Sultan Anu, tapi namanya hilang, lupa kita. Yang kita ingat adalah Sultan yang membangun masjid. Lanjut. Jangan tutup layarnya Pak. Habis masa kesultanan, saya urutkan dari mulai zaman Nabi, sahabat Nabi, Wali Songo, kesultanan, kita pun merdeka. Bagaimana dengan presiden-presiden kita? Presiden Soekarno, ada namanya di Maroko, Syarif Soekarno, Jalan Soekarno. Tapi begitu 1966 sampai ke 1970, tulislah akhir hayat Bung Karno, sangat menyakitkan. Sakit buah pinggang, darah tinggi, sakit jantung, tahanan rumah, meleleh air mata kita. Tapi beliau masih sempat membangun, itulah dia Masjid Istiqlal. Peletakan batu pertamanya Presiden Soekarno 1961, lalu kemudian selesai tahun 1978. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan ke gabus. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda acara akan segera dihapus. Bang disebut Bung Karno ini mati. Lalu kemudian berganti rezim Orde Lama, masuk Orde Baru, Pak Harto, 32 tahun berkuasa, akhir usia tak terbayangkan, digulingkan dalam kesendirian karena Ibu Tip meninggal dunia, akhirnya meninggal. Apa yang tersisa? Masjid Muslim Pancasila, 999 masjid, program Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Dari ini kita bisa ambil pelajaran, silakan berkuasa tapi akan tumbang, silakan punya kekuasaan, yang kekal abadi hanya tinggal masjid. Jadi kalau ada mereka punya silap, punya salah, punya dosa, ketika mau diazab malaikat, ada juga rupanya masjidnya kok bang. Agak-agaknya begitu. Kita tidak tahu. Makanya dalam hadis dikatakan uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal itu sebut baik-baiknya saja. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat bangun masjid. Yang sudah bangun masjid bangun lagi tambah.